Halo Heaven Star, welcome to Behind the Star. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku Aviel akan membantu kalian dalam episode kali ini. Hari ini aku ditemenin oleh dua temanku dari kelas 11, yakni Caroline dan Grace. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Kalau misalnya teman-teman udah lihat judulnya, kita akan membahas tentang pertemanan mereka yang denger-denger sih udah berlangsung dari balita ya. Jadi tanpa berlama-lama aku mau langsung nanya nih. Jadi menurut kalian persahabatan itu artinya apa sih? Oke, aku dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri, arti persahabatan tuh sebenarnya itu banyak sih. Menurutku arti persahabatan untuk setiap orang itu beda-beda ya pastinya. Tapi kalau Hmm. dari aku sendiri, ya persahabatan itu dimana kita tuh bisa be ourselves tanpa kita tuh takut, dia mikir apa sih tentang aku atau apa. Tapi juga bukan berarti be ourselves yang dimana kok semisal nih kita ngelakuin something yang salah, tapi kita tuh punya temen yang bisa ngingetin kita, yang bisa Mm-mm. bikin grow kita tuh grow bareng, nggak cuman senang-senang aja atau have fun aja, tapi juga friendship itu ya yang dimana kita tuh bisa main juga tapi juga tetap bisa saling ngasih saran, bisa Mm-mm. saling bisa keduanya ini bisa bisa grow bareng-bareng. Tuh, kalau dari aku. Kamu? Nah, ya kalau dari aku sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih. Yang pasti ya pokoknya kalau persahabatan tuh seseorang yang emang kita ngerasa nyaman sama orang itu. Hmm. Jadi kita bisa ya sama sih jadi diri kita sendiri. Kita nggak usah malu kayak aduh dia mikir aku nggak atau segala macam gitu loh. Gitu sih. Bisa menerima Hmm. kelebihan kekurangan masing-masing juga gitu. Nah, oke. Dengar-dengar kan kalian udah temenan dari sejak umur 2 tahun. Kalian ketemunya di mana itu? Dan ya first impression kalian apa ya sebagai anak yang masih kecil gitu di Kita sekolah sih? iya, kita ketemu di sekolah sih, dan fun fact-nya kita itu dari playgroup bareng itu di Happy Family School. Hmm. Dan tapi kalau ditanya first impression, jujur Lupa sih. iya sih, soalnya Lupa kan sih. masih bocil banget ya. Ah. Jadi tapi kalau mungkin bukan first impression ya, tapi mungkin soalnya kita tuh sebenarnya temenan udah dari playgroup, Ah. tapi kita deketnya itu mulai Kelas 4. iya Ya kelas akhir-akhir 4. SD ya. Jadi mungkin lebih kayak ke impression kita setelah deket kali ya. Ah. Ah. Kalau Nah, setelah deket sih, nya kok dari dulu pas kecil aku tuh itu masih inget banget sih. Aku tuh itu menurutku Carol tuh itu kayak orangnya tuh kayak maco banget. wih. Terus terus kayak ya chill gitu loh guys. Kok kayak Hmm. ya, dan tapi setelah deket ya memang ya nggak jauh-jauh beda sih dari impression pertama aku. Dan gitu, tapi satu hal juga yang aku tuh itu value yang aku dapetin dari Carol itu, dia tuh orangnya ya dia tulus lah guys. Dia tuh itu murah hati Oh gitu. ya. Hmm. Ya. kamu. Ya kalau aku sih satu hal yang tak sadari dari dia itu kocak orangnya. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang itu sifatnya tidak pernah berubah ya. Hmm. Selalu berbuat hal yang aneh-aneh. yang Apa ini buat apa ini? yang kita nggak maksudnya yang kita nggak expect. Tapi itu kocak kok. Jadi orangnya Hmm. sebenarnya kocak. Gitu. Ya, thank you. Iya, sama-sama. Thank you. Oke, oke. Nah, kalian kan bisa temenan selama itu. Menurut kalian faktor-faktor seperti apa yang membuat pertemanan kalian tuh langgeng dan bukannya mengalami friendship apa ya? Broken ya friendship yang tiba-tiba putus di tengah jalan gitu. Hmm. Ya kalau dari aku dulu ya. Nah, Ya sebenarnya kita dulu pernah nggak sih kayak hampir iya. apa ya sering ada cekcok lah gitu. Cuman ya dari situ mungkin kita belajar sih kayak eh suka nggak sukanya masing-masing. Terus kita juga Hmm. belajar kelebihan kekurangannya Hmm. orang. Kita kan kalau misalnya kita temenan tuh kan nggak sepenuhnya mereka tuh sama kayak kita. Mereka Hmm. tuh paham kita maunya apa. Jadi dengan begitu mungkin kita bisa ngomongin kayak oh aku gak suka kayak gini, kayak gini 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 gini. Jadi mungkin dari situ kita bisa belajar
untuk menyesuaikan diri lah. Oh, ya berarti aku nggak bisa bersikap kayak gini ke dia, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu mungkin yang salah satu hal yang bisa membuat kita awet juga. Ya, tapi kalau dari aku sendiri mungkin communication sih. Jadi dulu itu tuh kan kita deket-deketnya itu juga pas masa-masanya COVID ya. Jadi kita tuh itu ya nggak ketemu, jadinya ketemunya ya paling kita suka main-main bareng, terus nge-call ya hampir setiap hari sih. Iya. Memang kan nganggur ya, jadi nge-call setiap hari main bareng. Dan dari situ memang sometimes misalnya kita ngechat nih, kayak sebenarnya maksudku itu nggak kayak gitu, tapi Carol itu misalnya salah nangkep atau sebaliknya juga bisa kayak gitu. Tapi kalau semisal kita ada kesalahpahaman pun, ya itu balik lagi sih communication. Kita communicate, maksudku itu tadi itu kayak gini loh, nggak kayak gitu. Terus juga kita tuh itu sempet sih kayak Carol itu deket sama teman yang lainnya, terus aku juga deket sama yang lainnya. Jadi sempet kayak apa ya, sebenarnya nggak, kita tetap temenan, tapi agak ya apa ya, agak jauh. Soalnya kan ada teman sendiri yang baru. Tapi satu prinsip yang kita itu udah pegang dari dulu juga, ya ini juga sih guys, kalau friendship itu juga mungkin harus perlu prinsip-prinsip yang mendasar supaya itu juga yang menjaga friendship kalian juga. Salah satu prinsip yang kita pegang itu adalah kalau semisal nih kita punya teman, masing-masing kita punya teman, kan nggak mungkin kan ya temen di hidupku cuman Carol doang, kan nggak mungkin. Jadi kalau semisal Carol punya temen, aku punya temen, kita belajar prinsip kalau ya it's okay kalau kita let go aja. Dan bahkan pas itu pun, pas aku punya teman sendiri pun, aku juga ngenalin temenku ke Carol, dan Carol juga ngenalin temennya ke aku. Jadi kita ngebawa circle menjadi circle yang besar. Jadi ya itu sih prinsip yang kayak nggak mengekang, kamu selamanya cuma jadi sahabatku tok ya, nggak boleh sama yang lain. Itu sih salah satu gitu. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Menurut kalian kalau misalnya suatu hari nih, pertemanan kalian udah expired. Nah, apakah kalian perlu untuk move on atau tetap menjaga pertemanan kalian? Ya amit-amit sih ya, Iya, amit-amit sih. amit-amit. Iya. kalau aku kalau aku saya bentar, move on atau Kayak mendekat kembali. Maksudnya mungkin nanti kalian udah beda sekolah atau mungkin ya udah punya hidupnya masing-masing. Kan berarti gak bisa terus-terusan ketemu atau kayak berinteraksi kayak sekarang. Nah, kalian bakal gimana? kalau aku sih sebenarnya kita udah kita ini udah jadi bahasan kita beberapa bulan ini juga sih, kayak maksudnya kita tahu kalau pas kuliah juga kita bakal most likely nggak bakal bareng. Tapi dari kita sih, kalau dari aku juga nggak ada salahnya sih untuk selalu jaga hubungan dengan baik. Jadi kalau semisal pun nanti kita pisah pun ya bukan berarti oh dia nggak sama aku, oh ya wes bye. Ya enggak, tapi ya nggak ada salahnya untuk tetap bareng, hangout bareng, atau kita juga suka main game bareng. Jadinya I think kita tuh sebenarnya punya banyak cara sih untuk menjaga sebuah hubungan. Tapi masanya tinggal kitanya aja sih yang mau atau enggak. Tapi jadi aku milihnya untuk jaga hubungan sih. Ngapain kita move on? Gitu. Oh, kamu? Ya kalau kita ke depannya ya habis kita lulus dari SMA ini ya pasti jarang banget ketemu. Untuk menyesuaikan jadwal aja kayaknya susah ya. Dia sibuk, aku sibuk gitu Sekarang kan. aja sulit. Nah, ya, gitu kan. Jadi kalau menurutku sih kedepannya juga kita mungkin kayak bakal apa ya, lebih, kamu juga bakal ketemu dengan banyak temanmu, aku juga ketemu dengan temanku sendiri. Tapi bukan berarti oh ya udah berarti hubungan kita sampai sini gitu kan, enggak. Jadi dengan begitu kayak oh ya udah kita mungkin emang nggak bisa seintens itu untuk ketemu, cuman kita ya tetap bisa berhubungan. Mungkin kita juga nggak bakal sering chat juga, tapi kan kita nggak saling lupa satu sama lain kan, kita masih ingat keberadaan masing-masing ya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap ada komunikasi, tetap bisa ketemu gitu. Ya, dan juga ngomong-ngomong tentang komunikasi, kita sebenarnya juga sekarang pun meskipun kita masih ya hampir setiap hari ketemu juga sih, tapi kita juga bukan tipe yang friendship yang kayak apa ya, yang setiap waktu, setiap ngejam ngechat, terus kayak kemana-kemana ngabarin, aku di sini, aku di situ. Enggak sih, tapi salah satunya juga ya, tips juga, kita tuh itu kalau misal kita mau janjian, misalnya mau hangout bareng nih,
Terus kok semisal tiba-tiba salah satu dari kita nggak bisa, kita tuh nggak ada sungkan-sungkannya sih untuk apa ya, untuk misalnya say sorry atau kayak, sorry ya, aku ternyata tiba-tiba nggak bisa, kayak gini. Oh. Soalnya itu juga sering kejadian sih ya. Mm-mm. Jadi ya itu tadi sih, I think ya the key is communication gitu. Nah, mungkin pertanyaan dari aku sendiri nih. Menurut kalian, kalian ini sefrekuensi nggak sih? Apakah frekuensi itu merupakan komponen yang penting dalam membina pertemanan? Ya, kalau dari aku sendiri ya, itu Mm, kalau misalnya kita temenan, terus apalagi sahabatan ya, mm, sefrekuensi itu penting banget. Karena kalau dari pengalamanku ya, kalau ada beberapa teman yang aku temuin di luar mungkin, mm, aku ngerasa, oh aku gak cocok sama orang ini. Ya, kalau misalnya aku ngerasa gak cocok sama orang ini, aku gak bisa ngelanjutin ke apa ya, Step. step berikutnya. mm, Maksudnya kan kita awal ketemu sekitar temen, ya. kan nggak bisa, oh gak cocok sama dia, tapi tak dilanjutin untuk ke step sahabat gitu. Nggak bisa sih, itu kayak lebih ke memaksa diri aku untuk bisa sefrekuensi sama dia. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu kayak, oh kan kalau misalnya aku sama Grace, aku ngerasa, oh ya kita sefrekuensi gitu, humornya juga sama, selera jokesnya sama gitu kan. Jadi kayak lebih enak gitu loh. Jadi kalau ngomong Hmm, apa-apa lebih nyambung daripada kita sahabatan sama orang yang Hmm. nggak sefrekuensi. hmm, Gitu sih kalau dari aku. Tapi juga ini disclaimer bukan berarti gara-gara kita nggak sefrekuensi sama orang terus tiba-tiba kita musuhin ya, enggak sih. Tapi memang I think there's a difference between friends sama sahabat ya. hmm, Dan ya sekarang kita udah lagi ada di fase sahabat ya. Jadi memang um, ada sedikit, ya bukan sedikit juga sih, ya memang ada perbedaan sih antara itu. Tapi hmm. kok um, tentang ngomong-ngomong tentang frekuensi, um, yes, I think itu memang hal yang penting sih dalam persahabatan. Tapi balik lagi bukan berarti orang yang nggak sefrekuensi sama kita biarin, oh kamu nggak akan jadi temanku ya, enggak juga. Ah, gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian udah sefrekuensi, tapi mungkin dalam hal-hal mendasar kayak prinsip hidup atau semacamnya Hmm. udah berbeda jauh, gimana? Sorry. Kalau sekarang nih atau ke depannya, Kayak misalnya kamu pegang prinsip, misalnya hmm, perbedaan pandangan kalian tentang suatu hal tuh bisa radikal banget, bisa beda hmm, banget. Nah, gimana? Kalau misalnya hal-hal yang mereka percaya itu ternyata nggak sejalan dengan yang kalian pikirkan atau yang kalian yakini. I see. Oke, kok dari aku, sebenarnya aku sama Carol ini tipe kita tuh apa ya, punya point of view yang jelas sih Oh, terhadap hidup. Kayak maksudnya nanti kita mau kemana, and then kayak hal-hal yang kita pegang dan itu nggak boleh apa ya, nggak boleh kita kompromikan, itu memang semua udah jelas sih ya, puji Tuhannya. Tapi kok semisal pun pasti ada perbedaan sih. Tapi kok memang ada perbedaan pun, ya it doesn't mean oh Carol salah atau aku yang paling benar, ya enggak. Tapi kalau semisal ada perbedaan pun kita biasanya discuss sih. Ya oh, bukan discuss yang kayak gimana banget, tapi kayak menurutmu ya apa? Kayak semisal aku kayak gini, menurutmu gimana? Terus kok semisal ada perbedaan pun aku juga kasih opinionku, kenapa sih kok aku nggak setuju, and then kayak ada advice apa atau ada solution apa sih yang kita tuh um, bisa balik lagi tadi supaya hubungan kita tuh nggak cuma main-main aja tapi juga bisa hmm. grow bareng gitu dari situ. Nah, oke guys, jadi mungkin sampai sini dulu. Mungkin dari Carol dan Grace ada saran yang mau diberikan kepada teman-teman HFS Star, ya termasuk kita-kita juga. Tentang friendship nih. Ya, Ya kalau dari aku sih ya, eh kunci dari sebuah hubungan, apapun hubungannya itu, yang paling penting itu yang tadi Grace bilang, komunikasi. Karena dengan adanya komunikasi kan kita bisa ngerti kayak kelebihan kekurangan orang, terus kita ngerti suka enggaknya orang terhadap sesuatu. Jadi dengan begitu mungkin apa ya, kita bisa saling ngomong nih, aku nggak Hmm. suka kamu kayak gini, kayak aku suka kamu kayak gini. Jadi dengan begitu kita bisa bertumbuh bersama, bisa Yes. apa ya, mempertahankan hubungan dengan Hmm. baik gitu sih kalau dari aku. hmm, Oke, nah, kalau dari aku selain communication, menurutku juga saling menghargai itu juga penting, saling menghargai dan tahu batasan-batasan. Ya memang sih kita best friends, tapi mungkin memang ada beberapa batasan yang mungkin kita nggak bisa masuk ya.
Dan I think it's okay. Jadi bukan mungkin kan kalau sekarang kita sering dengar banget kayak, oh dia kok nggak mau cerita sama aku sih, kayak atau aku ngelakuin ada yang salah atau apa atau kita gimana. I think itu semua itu nggak apa-apa asalkan satu balik lagi communication-nya dan juga yang kedua adalah saling menghargai tadi. Jadi kok semisal ada perbedaan pun atau semisal tadi ada prinsip-prinsip yang berbeda pun, I think itu kita bisa nggak menjadikan itu sebuah alasan untuk menghancurkan friendship kita gitu ya. Itu sih dari aku. Jadi conclusion-nya communication dan saling menghargai. Nah, begitu teman-teman. Jadi, ya aku sendiri juga belajar sih kayak memang kunci dari semua hubungan tuh ya balik lagi komunikasi. Mungkin ya aku pribadi juga ngerasa kadang-kadang tuh ada miskom-miskom tertentu yang kadang-kadang tuh bikin kayak, ah apa sih orang ini? Mm-mm. Gimana-gimana gitu. Tapi ternyata memang untuk menjadi sahabat atau membina hubungan yang baik dengan orang-orang tuh memang kita tuh perlu saling menghargai juga sih. Memahami aja perbedaan pendapat dan semacamnya. Oke, jadi begitu aja teman-teman. Ya segitu aja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. See Bye you. bye.